Kenapa ya? Semua orang tuh yakin sama masa depannya. Tapi kok aku kayak gak punya arah. Aku cuma jadi beban buat ibu dan bapak. Bu, Bapak perhatiin akhir-akhir ini kok Nadia tuh kayaknya murung ya? Kenapa ya, Bu ya? Iya, saya juga begitu Pak ngelihatnya. Kayaknya ada masalah kayak si Nadia ya. Ya mungkin ya. Iya, kok kita panggil aja ya Pak supaya kita bisa ngobrol enak gitu, tahu masalahnya gitu. Ya Bu, bagusnya begitu sepertinya. Iya deh. Jadi gimana Kak Rian? Kita panggil aja. Iya Bu, panggil aja Bu. Udah, aku panggil dulu ya Pak ya. Nadia, Iya bu. gini nak. Bapak, Ibu sama Kak Rian pengen ngobrol sama kamu. Kita ngobrol santai aja. Ya, nggak apa-apa ya? Ya. Oke. Ibu tunggu di bawah ya. Iya. Sini, nak. Nadia, Bapak perhatiin akhir-akhir ini kamu sering menyendiri. Bapak nggak memaksa kamu cerita, tapi kalau kamu cerita, kami ada semua di sini. Aku takut pak. Teman-temanku tuh udah tahu mau kuliah di mana, cita-citanya apa. Aku kosong. Kayak nggak ada arah. Maunya kayak kemana gitu. Nggak kepikiran. Ya udah, nak. Terima kasih udah cerita ke kami. Memang ini nggak gampang. Yang penting kamu tahu kamu nggak sendiri. Kami semua di sini akan bantu Nadia. Ya nak ya? Kamu nggak Nat? Kakak dulu tuh ya, kakak pernah merasa seperti Nadia. Bahkan dulu kakak tuh pengen berhenti sekolah waktu SMA. Karena kakak merasa sangat takut gagal terus kan. Jadinya kakak pernah merasa seperti itu, merasa mendapat jalan buntu gitu. Tapi kalau misalnya kita menjalaninya dengan terus menerus gitu, yang kita anggap jalan buntu itu terkadang justru kita bisa dapat jalan, bisa belok ke kiri, belok ke kanan, bahkan nanti Nadia bisa dapat jalan yang lebih bagus lagi. Iya, betul itu Nat. Hidup itu bukan perlombaan. Jadi semua orang tuh ada waktunya. Nadia nggak harus tahu semuanya sekarang ini. Yang penting Nadia itu sehat dan bahagia. Iya nak. Jadi kamu tuh berharga bukan karena prestasimu, bukan karena jurusan yang kamu pengen, tapi yang penting kamu adalah kamu. Kita bisa bantu kok. Kita bisa bantu melalui psikolog. Siapa tahu dengan berbicara dengan psikolog kamu bisa lebih jernih memikirkan ke depannya. Kamu mau dibantu oleh psikolog? Aku mau, tapi kalau pergi sendiri, aku nggak mau. Enggak. Iya, enggak lah Nat, nanti kita temenin kok. Iya, nah kita ini kan keluarga, gagal, takut, bingung itu udah bagian dari kehidupan. Yang penting Nadia nggak sendiri jalaninnya. Nah gitu ya Nadia, kan Bapak, Kak Rian, Ibu juga akan mendukung, akan mencari bantuan ke Nadia. Nah sekarang Nadia boleh istirahat ya, jangan merenung lagi, jangan sedih lagi. Enak ya? Makasih ya. Ya, oke, tidurlah, istirahat. Makasih ya pak. Iya, Kalian. Nadia. Ya, Bu, aku ke atas juga dulu ya. Yaudah istirahat juga. Ya. Oke, selamat istirahat semuanya, selamat tidur. Nat, boleh duduk di situ bentar aja nggak? Boleh kok.
Oh iya. Nah, kamu kenapa sih? Kenapa? Nggak kenapa-kenapa, tahu nggak? Kakak tuh merhatiin loh. Sepertinya akhir-akhir ini Nadia tuh lagi cemas, lagi bingung, lagi mikirin masa depan. Tahu nggak, Nat? Kakak juga sempat merasakan seperti itu loh waktu seusia Nadia. Serius, Kak. Tapi kakak tuh kayak udah sukses, udah tahu mau ngelakuin apa. Percaya atau tidak, kakak juga tuh pernah merasa seperti tersesat. Tetapi yang penting itu kita harus selalu berusaha. Kita tidak boleh menyerah. Nadia nggak sendiri kok. Tapi aku takut, Kak, ngecewain ibu dan bapak. Masalah mereka. Mereka tuh menyayangi Nadia apa adanya, bukan karena Nadia punya prestasi. Jadi kami semua itu ada untuk mendukung Nadia. Makasih ya, Kak. Dengar kayak gini tuh bikin hati Nadia lega. Syukurlah. Nah, kapanpun Nadia butuh teman untuk sharing, kakak selalu ada ya. Nanti kita hadapi bersama-sama. Oke? Oke ya. Kakak keluar dulu ya. Bu, aku khawatir sama Nadia. Kayaknya dia tuh akhir-akhir ini kelihatan tertekan. Kayaknya kita perlu lakuin sesuatu deh supaya dia nggak ngerasa sendiri. Iya sih Pak, aku juga merasa kayak gitu. Kayaknya banyak tertutup dia sekarang ini. Jadi kayaknya dia cemas akan masa depannya gitu kan. Seperti yang dia ungkapkan tadi malam sih Pak. Iya, Bu. Bapak juga khawatir dia kayaknya tertekan karena ekspektasi dari kita dan orang lain, Bu. Jadi kita kayaknya harus memastikan kalau dia itu kita dukung penuh gitu. Iya Pak, aku juga mau cari tenaga bantuan yang profesional lah buat Nadia. Misalnya kayak psikolog gitu Pak, supaya Nadia juga bisa berbicara dengan psikolog itu untuk siapa tahu membantu ini iniin perasaannya dia supaya lebih ini gitu Pak ya. Iya, Bu. Kayaknya kita harus lebih banyak ngobrol lagi sama dia. Bukan cuma masalah sekolah atau masa depan aja. Perasaan dia juga harus kita dengar sepertinya, Bu. Supaya dia ngerasa kalau dia tuh nggak sendiri gitu. Betul Pak, emang kita juga harus ngasih ruang ke Nadia karena supaya dia bisa jalani hidupnya sesuai dengan ritmenya sendiri. Karena setiap anak kan berbeda ya jalan hidupnya ya Pak. Iya, betul itu, Bu. Kita harus selalu ada untuk dia. Ya, Iya. ya, benar Pak, benar kita harus selalu mendukung Nadia apapun yang dia lakukan gitu ya Pak. Betul. Yaudah kita cari ini aja ya Pak, tenaga profesional yang bisa bantu Nadia ya Pak. Iya, Nanti benar, Bu. kita ini aja kita cari-cari ya Pak. Nanti kita baru kita panggilan Nadia supaya Nadia ya kita minta bantuan ke psikolog gitu. Iya, pas itu. Ya.